时，虚张声势。想活着离开吗？若想杀，那便要南方6国。明日还指不定又要。你是代表避神师的天方有所言，正是在。据老夫所知，这位使者言正合我意。依你之见，这2个老家伙唱双簧，总归是有点默契的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempat episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-62 atau yang ke-186. Kita dibawa kembali pada pertemuan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kembali pada pertemuan, di mana terdengar kalau aliansi kebenaran sudah setuju untuk turun tangan dalam peperangan nanti. Namun ada syarat yang harus mereka penuhi, di mana pihak aliansi 9 negara juga harus mengirim orang yang sepadan. Mereka juga sudah sepakat bahwa ketua sekte Yanyu harus ikut bergabung ke aliansi ini. Tapi mengapa tiba-tiba mereka berubah pikiran? Hani yang baru saja tiba dapat melihat perselisihan yang terjadi. Tetua Hufeng menghentikan perselisihan mereka. Hani pun agak takut kalau urusan sekte Yanyu sudah tersebar. Tapi dia ini belum pernah memberitahukan namanya, jadi seharusnya itu baik-baik saja. Hufeng juga memberitahu kalau Gunung Naga Kuning di jalur barat tidak hanya dipertahankan, namun harus mendukung lembah altar langit. Selain itu, alasan rekan Dao dari sekte Yanyu tidak ikut bergabung karena penyakit lamanya telah kambuh. Jadi dia ini perlu waktu untuk memulihkan diri. Hufeng yang tetua Ma dan tetua Gu melupakan perselisihan di antara mereka karena ia membutuhkan bantuan mereka. Karena ini adalah permintaan dari Hufeng, jadi ia pun setuju untuk bekerjasama, begitu pula dengan tetua Gu. Tapi ia ingin pihak aliansi Jalan Langit juga mengirim seseorang. Tetua Lin segera mengajukan dirinya, di mana hal itu tidaklah disukai oleh tetua Gu. Pasalnya mereka memiliki permasalahan yang cukup panjang. Karena itulah Hufeng menanyakan pendapat dari tetua Lulau agar dia itu bisa ikut membantu aliansi. Namun sesaat kemudian ada seorang prajurit yang datang. Ia memberitahu kalau di luar kota ada utusan klan Molan yang ingin menghadap. Hal ini sontak membuat mereka terkejut karena utusan itu begitu berani datang kemari. Hufeng pun mempersilakannya untuk masuk. Yanyu penasaran mengenai tujuan orang Molan itu datang ke kota Tianku. Hal ingin melihat apakah dia itu ingin memata-matai, menggertak atau menggoyahkan semangat musuh. Di sisi luar, para prajurit segera mengantar sosok itu ke tempat pertemuan, di mana ia dijaga begitu banyak prajurit, sebab pria ini berasal dari klan Molan. Entah apa tujuan sebenarnya dia kemari. Tetua ini pun memberikan hormat kepada mereka semua. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan khusus penyihir agung Bi, salah satu dari 3 penyihir agung Molan. Tujuan kemari adalah untuk merundingkan sebuah kesepakatan. Dengan percaya diri, Bi mengatakan kalau pihak mereka di garis depan melaju tanpa hambatan. Bahkan sudah berhasil menerobos pertahanan mereka. Jadi tidak lama lagi kota Tianku ini akan menjadi ibu kota baru klan mereka. Perkataannya tentu saja membuat orang-orang ini marah. Bi menenangkan mereka karena tujuan kemari untuk menghentikan pertumpahan darah lagi. Karena itulah dia diutus untuk merundingkan semua ini dengan mereka. Selama aliansi 9 negara menyerahkan 6 negara kepada klan Molan, Bi bersedia turun tangan sebagai penengah. Ia akan meyakinkan 2 penyihir agung lain untuk menghentikan peperangan. Dan begitu mereka bisa hidup dalam keadaan damai bersama-sama. Perkataannya telah membuat Hufeng sadar kalau suku Jinyang memiliki wilayah. Perkataannya pun ditentang oleh Hufeng. Ia mengatakan kalau suku Jinyang memiliki wilayah luas dan banyak penduduk. Mereka sudah berperang dengan suku Tao selama ratusan tahun. Mereka menjadi nomor 1 dalam urusan kekuatan, dan suku Baihuo berada di urutan kedua. Mereka memuja api suci dan memiliki sifat yang keras kepala. Sementara Bi ini berasal dari suku Tianfeng. Mereka sangat hebat dalam berdagang dan mencari keuntungan. Paling pandai juga bergaul dan berkelit. Kedatangan kemari memang sangat menarik, namun mereka tahu kalau Bi sudah menghitung semua rencananya.
Tetua Lin kesal dengan penawaran yang mereka berikan, pasalnya tanah Tianan tidak akan pernah mereka berikan. Tetua Bi hanya tertawa saja, pasalnya kesepakatan itu tidak hanya berlaku kepada mereka saja, namun berlaku juga kepada aliran kebenaran, aliran iblis, dan aliansi Jalan Langit. Siapapun yang bersahabat dan Klamolan, maka Tianfeng bersedia membuka jalur perdagangan. Baik itu batu spiritual maupun binatang siluman, serta pil spiritual yang berasal dari negara dan jin sekalipun. Syaratnya hanya satu saja, di mana mereka itu hanya perlu menghentikan bantuan ke aliansi 9 negara. Tetua Gu tidak terlalu percaya dengan perkataannya. Tetua Ma tentu kesal karena bagi Tetua Gu kesepakatan itu tentu sangatlah menarik. Sebab aliansi 9 negara hanya akan mengalami sedikit kerugian dan keuntungan juga bisa mereka dapatkan. Karena jika tidak mereka itu pasti mati bersama aliansi. 9 negara melawan orang Maulan. Tetua Bi mengenali Tetua Ma dari Pavilion Houran. Sebenarnya dia sudah mengirimkan surat kepada Tuan Jinjing dari sekte mereka. Tetua Ma bisa menanyakan hal itu kepada mereka agar ia bisa tahu ketulusan hatinya. Selain itu ada Tetua Wang dari sekte roh hantu dan Tetua Dongmen dari sekte pengendali roh. Mereka sudah lama kenal dengan Tetua Bi. Tetua Bi meminta mereka untuk berpikir karena daripada saling menghabisi dan merugikan semua pihak, lebih baik mereka mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Hidup dalam kedamaian yang membuat semua pihak tenang. Hal ini memuji kehebatan Tetua Bi dalam berbicara. Dengan beberapa kalimat saja dia itu mampu memperlihatkan betapa rapuhnya aliansi ini. Tetua Bi meminta semua orang di sini untuk mempertimbangkan semua itu. Sedangkan Hu Feng tentu saja kesal karena ia sudah berani melakukan adu domba di hadapan dirinya. Ia sudah menyiapkan serangan untuk mengatasinya. Tetua Bi sangatlah santai karena Tetua Bi sangatlah tenang karena orang-orang Tianan selalu merasa sebagai kaum terhormat dan menyebut Klamolan sebagai kaum barbar. Kini hanya karena berbeda pendapat saja ia ingin langsung dihabisi. Lantas siapakah yang barbar saat ini? Jika Hu Feng yang menghabisinya, maka ia mempersilahkannya untuk melakukan hal tersebut. 此人巧舌如簧， 劳力伤人，不如如今一言不想活着离开吗？ 若想杀，那便 Apa yang Tetua Bi lakukan benar-benar sudah dia perhitungkan. Karena bagi Han Li, entah benar atau tidak, benih kecurigaan sudah dia tanamkan. Begitu ini terjadi, maka persatuan 4 kekuatan besar akan menjadi sangat sulit. Jika aliansi 9 negara dikalahkan, maka sudah jelas, api peperangan akan melahap seluruh Tianan. Bahkan sektewan jatuh bisa saja ikut terlibat. Hal itu akan menyulitkan Han Li untuk berlatih dengan tenang. Han Li meminta Hu Feng untuk menenangkan dirinya. Pasalnya ia ingin menanyakan beberapa hal kepada orang itu. Tetua Bi menganggap Han Li sebagai sosok hebat dari aliansi Jalan Langit. Sebenarnya klan Maulan dan mereka hanya dipisahkan oleh pegunungan. Mereka ini tidaklah terjebak konflik apapun. Selain itu mereka tidak ingin pertumpahan darah lagi dengan Tianan. Han Li sadar kalau ia sudah mengumpulkan banyak informasi. Seakan-akan seluruh kultivator Tianan tidaklah memiliki rahasia apapun di hadapan klan Maulan. Karena itulah Han Li bertanya apakah klan Maulan ingin menggantikan perang dengan perdagangan. Namun urusan perdamaian tidaklah pernah bisa diselesaikan dengan semudah itu, apalagi hanya dengan menyerahkan wilayah. Wilayah Tianan ini saling bergantung satu sama lain. Saat klan Maulan menyerang, maka aliansi 9 negara lah yang pertama kali terdampak. 3 kekuatan besar lainnya tentu ikut membantu pertahanan. Inilah kesepahaman Tianan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang klan Maulan yang menggunakan keuntungan mereka sebagai umpan, membujuk mereka agar bisa mengerahkan aliansi 9 negara. Padahal jika salah satu jatuh, maka yang lainnya akan terancam. Mereka telah menjalin hubungan mendalam ini selama ratusan tahun. Jadi tidak bisa diputus hanya karena kepentingan semata. Lagi pula melihat permusuhan lama antara aliran, bisa saja hal itu berbalik menyerang, membawa pasukan Maulan langsung menghadapi aliran kebenaran dan aliran iblis. Ini semua masihlah belum jelas. Perkataan Han Li seketika saja mengubah sudut pandang. Tetua Bi menganggap ini terlalu berlebihan, pasalnya klan Maulan hanya menginginkan 6 wilayah di selatan. Adapun seluruh wilayah lainnya mereka tidak ingin ikut campur. Han Li hanya tersenyum saja, begitu pula dengan Tetua Ma. Karena hari ini klan Maulan meminta 6 negara. Namun entah berapa negara lagi yang akan mereka minta. Han Li setuju dengan perkataan Tetua Ma.
Selain itu, 6 negara ini, apakah Tetua Bi mewakili suku Tianfeng atau seluruh Molan memintanya? Bi membenarkan kalau ini semua diminta oleh seluruh klan Molan. Tetua Lu hanya tertawa saja karena sepengetahuannya klan Molan biasanya sering tidak sepaham satu sama lain. Berdasarkan pengamatannya, suku Tianfeng lah yang paling banyak meraup keuntungan dan juga mendominasi. Jadi apakah suku-suku lainnya akan menyetujui hal tersebut? Kini Tetua Bi pun mulai terdesak. Tetua Ma ingin tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Bagi Tetua Bi, suku Molan sudah saling sepakat karena ia merupakan salah satu dari 3 penyihir agung besar. Setiap perkataannya merupakan janji pasti. Jadi mereka tidak boleh salah menilai. 要南方6国，明日还指不定又要。你是代表毕神师的天方有所言，正是在。据老夫所知，这位使者 Hu Feng menghentikan perkataannya karena sekarang ia bisa pergi dengan tenang. Namun Tetua Bi tiba-tiba saja melakukan sesuatu pada tubuhnya sendiri. Hal aneh seketika saja terjadi pada tubuhnya dan terus mengeluarkan kekuatan. Hali sadar itu merupakan teknik roh merasuki tubuh. Kita akhirnya melihat tubuh sebenarnya dari Tetua Bi. Ia sudah menduga kalau Tianan memang dipenuhi oleh orang-orang berbakat. Ia datang kemari bukan untuk berperang sebab niatnya hanya berbicara baik-baik saja. Namun malah disambut dengan teriakan ingin membunuhnya. Ia sungguh tidak nyaman. Berhubung penyihir agung datang sendiri, maka Hu Feng memintanya untuk tidak banyak bicara. Sebab aliansi 9 negara, meski harus binasa bersama, mereka akan tetap mempertahankan wilayah. Mereka menjamin suku Molan tidak akan pernah bisa lolos. Berhubung mereka sudah memerih menjadi musuh, maka Tetua Bi mengucapkan salam perpisahan dan akan bertemu kembali di medan perang. Ribuan koin pun berterbangan saat Tetua Bi menghilang. Kedatangan kemari hanya untuk menyapa mereka saja, karena kedepannya mereka itu akan kembali bertemu. Sudah cukup lama terdengar kabar bahwa uang penyihir agung Bi tidak boleh sembarangan diterima. Itulah media yang mereka gunakan untuk melancarkan teknik roh merasuki tubuh. Hu Feng berterima kasih kepada mereka. Teknik spiritual barusan sangatlah aneh bahkan bagi Han Li sekalipun, karena mereka sengaja membentuk batu spiritual menyerupai koin dunia biasa sebagai medianya. Mungkin maksud mereka adalah uang bisa membayar segalanya, bahkan dewa sekalipun. Tapi mereka tahu kalau klan Molan sepertinya tidak bersatu juga, karena yang paling gencar berperang adalah beberapa suku yang selama ini langsung berhadapan dengan Tuhu. Sedangkan suku Tianfeng lebih banyak berpikir cara meraup keuntungan. Tapi keadaan di pihak Tianan juga tidak jauh lebih baik, karena aliran kebenaran aliansi iblis sudah lama bermusuhan. Aliansi 9 negara dan aliansi Jalan Langit pun tak luput terseret. Bahkan musuh besar di depan, sedikit saja salah langkah, keseimbangan aliansi bisa saja goyah. Han Li tidak ingin memikirkan semua itu sendirian karena perang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan seorang diri. Karena fokus utamanya adalah mencari inti logam kosmik terlebih dahulu. Begitu dia berhasil menguasai formasi pedang agung kosmik, maka bertarung dengan tahap akhir Nation Soul pun Han Li cukup percaya diri. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Di masa kacau seperti ini, maka meningkatkan kekuatan sendirilah yang paling aman. Bagi Tetua Ma sendiri, tindakan Tetua Bi sebenarnya adalah untuk memecah belah Tianan. Tetua Ma masihlah bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Jadi, urusan di Gunung Naga Kuning akan dirinya terima. Sementara itu, Tetua Lu hendak naik, namun Han Li lah yang akan mewakili aliansi Jalan Langit. Ia jugalah yang akan menggantikan Tetua Lu. Hu Feng merasa bantuan hal ini telah membuatnya lega. Mereka sangatlah berutang budi kepadanya. Han Li sendiri menenangkan Tetua Lu, pasalnya ia tahu batasannya, dan ini merupakan saat yang tepat baginya untuk ikut dalam pertarungan. Setelah semua itu, Han Li bersama yang lainnya pun kembali ke kediamannya. Tetua Lu mencoba mengingatkannya karena ini merupakan perang hidup dan mati yang sesungguhnya. Orang Molan sangatlah kejam. Alasan mengapa Tetua Lu percaya diri karena dia ini memiliki teknik melarikan diri yang cukup hebat. Tapi tanpa ia ketahui, Han Li memiliki teknik yang sama juga, bahkan mungkin jauh lebih hebat. Han Li pun menenangkannya, pasalnya ia juga cukup yakin pada kemampuannya. Terlebih lagi, kedua seniornya itu memiliki permasalahan dengan Papillon Hauran. Hal tersebut bisa saja menghambat pergerakan mereka, sementara bergabungnya ia bisa menghambat yang lain. Jika mereka berniat untuk melawan, maka Han Li tidak akan tinggal diam. Tetua Lin paham dengan niatan Han Li. Ia juga meminta Tetua Lu untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya Han Li memiliki banyak pusaka. Selain itu, bantuan yang Han Li berikan bisa meringankan beban mereka.
Namun mengenai pos pertahanan di jalur timur negara Sangyun, Han Li masihlah membutuhkan bantuan mereka. Tetua Lu paham dan memintanya untuk berhati-hati, karena lawannya itu bukan klan Maolan saja. Karena di dalam aliansi 9 negara maupun aliran kebenaran dan aliran iblis ada yang tengah memperhatikan gerak-geriknya dan bisa saja menyakitinya. Han Li paham dan dia pun memberikan salam perpisahan dengan dua seniornya. 你可想好了？ 与那浩然阁还有些过节。 好了，老吕，你就休要担心了。 若是他们不顾同， 他愿意相助，不也是帮你？ Sesaat kemudian, Mu Feiling baru saja tiba. Berhubung dia dengan Tetua Lu harus meninggalkan kota, Mu Feiling pun berpikir kalau dia harus di sini dan menunggu mereka. Bagi Han Li, tempat ini sudah tidak aman. Pasalnya, para Nation Soul sudah bepergian, dan situasi sedang tak baik-baik saja. Lebih baik Mu Feiling itu bertapa dan berlatih saja di sini. Setelah Han Li kembali, dia akan membantunya mencari guru yang baik. Namun terlihat kalau Mu Feiling ingin tetap bersama Han Li dan ingin dia menjadi gurunya. Ia pun berharap kalau perjalanan Han Li baik-baik saja. 如今城中原因 一路平安。 Setengah bulan pun telah berlalu, terlihat kalau Han Li tengah melakukan perjalanan bersama Tetua Gu dan Tetua Ma. Sebelumnya, Hu Feng telah meninggalkan surat, meminta agar mereka bertahan di Gunung Naga Kuning hingga akhir bulan. Tetua Ma menanyakan pendapat Han Li. Apakah ada sebuah makna di balik semua itu? Karena dalam surat tidak disebutkan secara jelas. Han Li menyarankan mereka untuk melihat situasi terlebih dahulu. Tetua Gu pun memuji pemikirannya, karena jika Gunung Naga Kuning memang adalah jebakan, ia tidaklah sudi mengorbankan nyawa demi aliansi 9 negara. Tetua Ma menegurnya karena ia baru saja menerima kebaikan dari orang lain. Namun Tetua Gu sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Sepertinya aliansi iblis itu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Han Li hanya dapat mendengar perselisihan antara dua orang tua itu saja. Ia pun menenangkan mereka, pasalnya keadaan di garis depan masihlah belum jelas. Jadi lebih baik mereka mempercepat perjalanan. Hinu sadar betul kalau mereka berdua sedang bersandiwara demi menguji Han Li. Ini sangatlah wajar karena kedua aliran itu telah terlibat dalam pertarungan panjang. Dibandingkan mereka, ia adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa. Perjalanan teruslah mereka lakukan di mana jarak dari tempat itu benar-benar sangatlah jauh. Hingga pada akhirnya mereka pun sudah tiba di Gunung Naga Kuning, jalur strategis aliansi 9 negara. Mereka juga telah menggunakan formasi ilusi 1000 nada. 依你之见， 这两个老家伙唱双簧， 总归是有点默契的。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.